Oke, apa kabar? Stay lagi di podcast Bogor Update. Ya, hari ini kita mau ngobrol terkait dengan desa. Ya. Karena hari ini kita kehadiran Ketua Apdesi Kabupaten Bogor, Bapak Haji Abdul Aziz Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bro. Sehat, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, bro. Iya. Dia manggil Ketua Bapak Kades ini. Karena double job. Double job ya. Bebas lah. Bebas ya. Bebas lah. Ya, ini sekaligus Kades Cimanggis ya. Kecamatan Bojonggede. Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Udah 2 periode ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Wah, sukses lah pokoknya ya. Nah, apalagi sekarang jadi Ketua Apdesi. Ya. Membawahi berapa desa tuh? 416 desa. 16 desa. 836 BPD dan Sekdes, 22.000 RT RW dan dusun. Wush, mantap. Kurang lebih segitu Bogor, bro. Bogor. Kabupaten Luas Bogor. Itu. Waduh. Daripada lurahnya, artinya kelurahan, kan lebih banyak desanya. Desa. Ini dikomandoi oleh Pak Aziz ini. Mantap rasanya. Udah keliling belum di 400 desa itu? Belum ya? Per hari ini baru sedikit-sedikit sih, bro. Okay. Karena kan saking luas wilayahnya. Akan tetapi dari kemarin kan pasca terpilih saya dipercaya oleh teman-teman, ya terima kasih lah sudah memberikan kepercayaan terhadap diri saya. Pasca kemarin terpilih itu menjelang HUT RI, bro. Oke. Jadi tiap hari itu undangan dari teman-teman dari ujung ke ujung, mulai dari Parung Panjang ke Jonggol. Ujungnya kabupaten. Malamnya itu saya diundang nonton wayang golek dan lain-lain. Jadi inilah hebatnya Bogor, bro. Ternyata seni dan budayanya ada seluruhnya. Ketua Apdesi ini rasa bupati berarti ya. Karena keliling semua dong. Karena kan desanya itu 40 kecamatan itu kan. Pasti ada semua desanya. Kecuali Cibinong mungkin ya. Oke dah. Nah ini Pak Haji ini salah satu anak dari tokoh Pak Haji Acang ya. Itu salah satu ya guru saya juga dulu, karena kan sempat kenal beliau juga lah Pak Haji Acang gitu ya. Iya betul. Dulu Cimanggis ini kalau salah pernah juara tingkat nasional desa ya. Betul. Jadi hari ini saya menggantikan posisi almarhum ayah saya. Yang mana memang betul ya, beliau itu perencanaan kepala-kepala desa dulu. Dia membangun pertama adanya Limas Wanita di Kabupaten Bogor itu beliau, bro. Beliau yang menjembati waktu itu ikut lomba kan dulu mah kededa-kededa lah ya. Lomba saat itu mewakili Kabupaten Bogor, mewakili Jawa Barat. Saat itu beliau ikut serta ke tingkat nasional. Waktu itu seingat saya presidennya masih Bu Megawati. Alhamdulillah kita juara 1, bro. Nasional ya? Tingkat nasional. Wow. Tingkat nasional. Dari Kabupaten Bogor? Dari Kabupaten Bogor, mewakili Jawa Barat. Jadi skupnya tingkat nasional. Alhamdulillah. Saat itu. Tinggal ngelanjutin seperti. Tinggal melanjutin. Berjenjang pelan-pelan. Ya. Maka di situlah punya beban. Saat saya menggantikan almarhum, ikut serta kontestan Pilkades, paling tidak yang sudah terbaik desa ini tingkat nasional, saya pun harus ikuti ritme itu. Pembangunan di segala bidang harus tepat sasaran, membuka peluang apa yang belum ada di desa Cimanggis. Dengan sekarang udah yang luar biasa, desa makin diperhatikan oleh pusat, kabupaten, provinsi. Nah, ini kan tantangan besar. Oke, jangan kita bicara yang lain. Cimanggis dulu, apa yang beda hari ini? Alhamdulillah, pasca hari ini dana desa sudah masuk ke desa. Ditambah lagi bantuan keuangan dari Kabupaten Bogor yang disebut kemarin 1 desa 1 miliar. Lalu dari Bamprop, infrastruktur di wilayah kami itu kurang lebih sekarang udah 98%. 98%. Sudah rampung, bro. Oke, mantap. Tinggal jalan setapak-setapak. Nah, ini kan program-program yang memang luar biasa untuk perdesaan. Karena infrastruktur bagian dari percepatan itu sendiri. Di samping itu pun sarana-prasarana kami sudah punya. Salah satunya dari dana desa kami punya stadion. Stadion ya? King Abdul Aziz namanya, bro. Ngeri. Kami minta pasum, kebetulan ada di sana ada lahan BPKP. Koperasinya BPKP lalu punya PT Riskon. Kami minta tanah pasumnya dikasih, bro. Hibah. Lalu kita pakai dana desa, kita rapatkan RT RW dan tokoh pemuda seluruhnya. Karena persepakan bola di wilayah Kabupaten Bogor kan kita membantu untuk bibit-bibit untuk Kabupaten Bogor, Persikabo nanti ke depannya. Alhamdulillah saat ini sudah berjalan kurang lebih sudah ada 270 anak-anak yang sekolah ilmunya di Stadion King Abdul Aziz. King Abdul Aziz itu. Namanya King Abdul Aziz, bro. Ngeri kali itu ya namanya ya. Sampai Pak Menteri itu dipanggil Bapak Presiden. Oh iya. Nah, maka Pak Menteri yang lama itu setiap ketemu saya itu pasti bilangnya, King,
wah yang punya king di Bogor kan gitu bro. Kenapa sih harus pakai nama saya? Orang berpikirnya, Bapak Presiden pun berpikirnya apa ini dana dari kerajaan Arab? Karena di Bogor ada stadion katanya King Abdul Aziz. King Abdul Aziz. Ya kan? Dari Arab ini ya. Jajan dari Arab kan. Nah, apa implementasi saya? Betul, anggarannya dari negara. Betul, tanahnya ini kita dapat dari pasos-pasun. Oke. Tapi biar mimik orang itu gimana sih? Jadi orang itu biar trennya itu terlihat dan terasa. Gimana sih stadion King Abdul Aziz itu? Seperti itulah. Tapi masyarakat pakai itu ya? Pakai itu. Alhamdulillah. Senang berarti mereka. Karena kan masih udah jarang sudah tuh lapangan bola tuh sebenarnya. Ya, ini karena apa? Disinilah yang perlunya sekarang, khususnya Kabupaten Bogor ke depannya pun pembangunan untuk perumahan tetap harus dipakai 60-40 bro. Oke. Selain itu pun pergunaannya kalau bisa lapangan-lapangan terbuka buat anak-anak. Jangan sampai karena udah habis. Nah, disinilah perlunya desa, perlunya para kepala desa di Kabupaten Bogor ditekankan itu. Fasilitas buat masyarakatnya diutamakan. Oke, karena itu yang hari ini sudah mulai tergusur lah artinya. Jarang lah artinya pasos-pasum atau pasum yang dipakai untuk masyarakat luas. Ya. Dulu kan kita main bola bebas-bebas aja di mana juga bisa. Sekarang agak sulit kayak. Kan sudah sulit. Nah, inilah pola pikir yang akan ke depan yang harus kita bangun nantinya. Oke, kemarin saya lihat King Abdul Aziz, saya manggil King Abdul Aziz jadinya. Aziz ini ikut dalam program Pawapres saya lihat itu. Ya. Di Kemang ya, Kemang. Betul. Nah, tadi saya singgung sedikit. Sebelum apa aja kamu bro udah manggil King Abdul Aziz kan? Iya, betul. Udah ke bawah ya? Ada ke bawah langsung. Nah, itulah implementasi dari itulah menjadi pemimpin itu. Jadi apa? Jadi market ke depannya. Oke. Nah, saya menjawab terkait kemarin. Nah, alhamdulillah saya kemarin dihubungi ya, bahwa harus ikut serta terkait mendampingi Bapak Wapres. Bapak Wapres datang ke Kabupaten Bogor dengan program Bapak Presiden kita nanti kan makanan bergizi. Oke. Mereka datang ke Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Saya mendampingi Bapak PJ Bupati, Ketua DPRD dan Bapak Gubernur dan Bapak Polres dan Pangdam. Nah, kemarin Pak Wapres selain dia berkunjung itu kemarin saya lihat itu anak-anak bagaimana caranya saat bencana, gempa dan lain-lain dari Kabupaten Bogor melihat gambarannya Satlak. Pak Satlak menjelaskan dan ikut serta si muridnya apabila nanti ada gempa seperti ini hebat sekali Bogor bro. Jadi selain implementasi Presiden Wapres datang punya program, tapi dibumbuin juga oleh Kabupaten Bogor. Caranya apabila anak-anak simulasi sekolah, gitu dong. Simulasi. Apabila nanti ada gempa segala macam, bagaimana aturan-aturannya itu diajarkan kemarin. Dan Pak Wapres sekalian jadi ya, sekaligus program yang tadi makanan bergizi itu. Ya. Tapi juga ada program lain disampaikan di situ. Dan Pak Wapres itu bilang sama saya, ini senang sekali beliau datang. Implementasi Kabupaten Bogor cerdas ternyata. Inilah bro. Dan Pak Wapres memesan terhadap desa. Pasca beliau turun makanan bergizi, tolong ketahanan pangannya ditingkatkan ketua. Lalu saya menjawab baik Bapak Wapres, insya Allah kami ikuti program pusat yang menjadi memang kebijakan-kebijakan apapun target itu pun ketahanan kami udah siap untuk sektor. Kebetulan Bogor ini kan bro tanahnya subur. Betul. Bogor ini kan kita ketahui lah wilayah selatan, puncak dan sekitarnya kan tanaman-tanaman yang nanti misal kita bekerja sama untuk di dapur-dapur umum yang siap makanan bergizi. Artinya program pusat ditarik kepada program desa juga itu menunjang dong. Tadi kan salah satunya ketahanan pangan, berarti kan tempat-tempat kayak pertanian dan lain hal itu yang ada di Kabupaten Bogor. Sejauh ini bagaimana kondisi di desa-desa Kabupaten Bogor? Saya kemarin sudah ngambil sampel beberapa wilayah. Pertama di wilayah utara. Di sana mayoritas teman-teman dari dana desa itu ketahanan pangan mereka ayam telur bro. Nah ini kok konsumsi bagian dari makanan bergizi. Bergizi ya. Mayoritas utara itu dan sayur mayur. Lalu saya datang lagi ke wilayah selatan, puncak dan sekitarnya. Dan kita bisa tahu lah sayur dan mayur mereka itu semuanya. Ada implementasi pengembangannya. Hebat bro teman-teman bro. Hebat ya. Ternyata memang ketahanan pangan begitu pusat program itu teman-teman sudah menyambut baik. Artinya sebelumnya sudah siap dengan mereka sudah jalan ya, tinggal disupport lagi kan support gitu. Lagi bro. Hebat. Jadi inilah desa. Ini Kabupaten Bogor lah ya. Bogor bro. Jadi teman-teman saya pintar semua. Karena memang regionalnya teman-teman melihatnya perkembangan itu pun bahwa potensi desanya tahu, petani-petaninya semuanya disupport dengan anggaran dari ketahanan pangan. Mereka nanam tomat yang besar-besar, paprika itu bro.
dan lain-lain, sayur mayonnaise subur, hebat. Itulah. Oke, keliling pasti dikatakan apapun belum semua lah ya. Ya. Tapi kan per dapil pasti pernah tahu lah ya. Sudah. Dapil 1, 2, 3, 4 atau timur, utara, barat misalnya gitu. Sudah didatengin lah gitu Sudah. ya. Kira-kira apa yang menjadi beda antar wilayah itu di setiap desa? Bedanya budaya dan kultur ya bro. Paling utama ya. Kalau bicara Sunda semua ya. Men gue nggak bisa Sunda bro. Oh nggak bisa ya? Karena deket-deket ke Jakarta kan ya. Karena kan Bojonggede kan terlahir Betawi bro. Iya kan. Nah, sehingga kultur wilayah itu hebat. Ya, mereka cinta tanah air dan cinta Bogor. Setiap saya datang ke dapil diajak sama teman-teman ketahanan pangan, petaninya lagi bekerja, saya tanya itu langsung, Pak gimana Pak? Oh iya Pak, kami sebelumnya itu ikut rapat dulu di desa. Lalu dari desa transparan Pak, kepala desanya, besok ketahanan pangan ini ya, bangunin apa aja Pak yang dapat sesuai kami ajuin. Saya ambil contoh di wilayah timur, mereka itu tanam padi, padinya dengan unggulan yang bagus dan memang sudah kategori grade A yang sudah memang IPB yang udah IPB uji bro. Oke. Dari mulai benihnya itu lah ya. Benihnya ya, dari benihnya maupun pupuknya semua segala macam, sehingga pas ke mereka panen itu kualitasnya, kuantitasnya udah good banget. Maka memang perencanaan nanti pangan dan beras untuk Kabupaten Bogor nggak usah ngambil beras-beras lagi ke wilayah daerah lain. Ada ya? Yakin Bogor Timur ya? Bogor Timur ternyata bagian beras bro. Seperti itu. Ada lagi di barat, di daerah Darmaga, mereka itu singkong. Mereka singkong, ubi dan lain-lain. Ternyata mereka itu bekerja sama IPB. Ya karena dekat tuh. Karena dan dekat. itu wajib sebenarnya malah kerja sama ya. Karena aksesnya lebih mudah seharusnya. Lebih mudah. Kita ada IPB loh di sini. Nah, sehingga mereka bilang, Pak Kades ini, Pak Kades Kardi ya, Pak Kardi itu bilang sama saya, ketua, kita ini kerjasamanya sama IPB. Saya nggak percaya gitu doang dong. Begitu lagi panen, bener bro, singkongnya gede-gede banget, ubinya pun. Saya tanya Pak, dipasarkan kemana? Jabodetabek. Oke. Jadi kan Jakarta dan sekitarnya singkongan dari kita juga berarti ya. Dan ubinya pun berarti dari Bogor. Ubinya dari Bogor ya. Nah, ini kan kedepannya menjadi suatu catatan bupati kita. Oke. Artinya kalau bicara teknologi kita nggak usah jauh-jauh, dari IPB juga ada ya. Nggak jauh-jauh bro. Jika tularin ke teman-teman desa yang lain. IPB kan dengan dia punya penelitian bagian pertanian di tengah-tengah itu, banyak mahasiswanya. Ini kedepannya saya akan berduduk bareng dengan IPB. 2025 ini saya mau duduk bareng sama IPB. Bagaimana terkait ketahanan pangan, membantu masyarakat kepala desa wilayah, kan beliau kan banyak anak didik ya, mahasiswa. Nanti rencana saya mau terjunkan bagi wilayah timur, selatan, barat, utara, tengah, bagaimana IPB lah membantu anak-anak itu. Sekaligus kan mereka prakarya, sekaligus kan mereka ambil tesis juga. Iya betul, tapi sambil memberikan teknologi yang ada di IPB kan gitu, membantu petani-petani kita di bawah-bawah ini kan, di Bogor. Ya. Jadi Abdesi bekerja sama dengan IPB terkait makanan beri dan ketahanan pangan. Mantap. 2025 harus gerak gitu. Harus gerak, bro. Kan bareng jadi itu. Dana ada kok. Ya. Yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat melalui dari dana desa terkait ketahanan pangan. Inilah kita harus berkolaborasi. Saatnya Bogor ini menjadi istimewa untuk tingkat nasional. Ya. Saatnya Bogor harus menjadi istimewa. Ya. Semua juga berawal dari desa. Dari desa. Membangun Indonesia dimulai dari desa-desa yang berada di Kabupaten Bogor. Yeah. Baru bangsa kita akan maju. Bangsa kita akan makmur. Kalau desanya udah diperhatikan, desanya udah rapi, infrastruktur udah hampir rapi. Oke. Nah, kita bicara gini, realisasi di tahun 2024 ya. Dan nanti ke depan tahun 2025 ya. Misalkan. Apa yang harus dirubah sebenarnya? Ya. Dalam supporting terhadap desa-desa, juga kebijakan-kebijakan terhadap desa. Oke. 2024 hitungan beberapa minggu lagi kita akhiri. Ya. Sudah banyak sekali catatan-catatan walaupun saya sudah hampir 1 hari lebih bekerja selaku Abdesi. Ini kedepannya yang kurang baik harus kita rapikan kembali. Apa itu catatannya? Ya paling tidak minimnya informasi teman-teman. Minim informasi. Ya, informasi yang harus seringnya kita harus ada workshop. Bagaimana penanganannya, bagaimana caranya, regulasinya. Ini harus ditambah. Karena pasca presiden sudah terpilih, ini ada lagi peraturan yang baru, yang Kades yang belum tahu juga.
Kan kita ketahui penjajakan presiden yang baru kan pasti peraturannya baru lagi. Ya. Nah, untuk menata 2025, maka ini peran pentingnya dalam waktu dekat saya akan mengumpulkan para dewan yang ada khususnya di Kabupaten Bogor. Dewan Provinsi, Dewan Pusat, Dewan Kabupaten Bogor. Saya mau pengen tahu misi dewan ini kan mewakili apa? Buat Bogor. Buat Bogor. Tanya langsung ya. Mereka ini kan berawal berangkatnya dari Bogor. Sehingga ini sudah menjadi agenda saya 2025, dewan dulu yang akan saya kumpul. Mantap. Karena kita butuh aspirasi. Dewan yang kita berangkatkan dari Bogor, perwakilan dari masyarakat, perwakilan dari desa-desa wilayah kita. Yang sudah paskanya, bro. Iya. Udah beres begitu saja. Betul. Nah inilah 2025. Harus langkah gerak dulu. Jangan sampai hari kita cuma bicara, lu juga nggak pernah ngadep, lu juga nggak pernah panggil gua, anggap lu seperti itu kan. Datang pas reses lah nanti kan. Reses aja. Karena gini, ini menjadi catatan kita bersama. Kita ketahui Bapak Presiden kita ber-KTP Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Mandang. Ini kan harus menjadi skala prioritas. Peluang ya. Peluang buat Bogor sebenarnya. Ayo dong. Bogor segini luasnya. Kalau kata ayahanda kita bersama Bapak Rahmat Yasin bilang, sampai 5 tahun aja kalau belum turun ke desa-desa, desa Kabupaten Bogor luas. Belum tentu ketemu lah artinya lihat dalam 5 tahun juga kalau kita belum keliling itu ya. Belum keliling itu. Nah, saking luasnya itu. Saking luasnya Bogor. Maka dari itu kita penyangga ibu kota loh. Jangan sampai hanya penyangga ibu kota, namanya aja penyanggah. Tapi problem dan masalahnya harus kita bongkar. Siapa? Dewan yang lebih tahu. Kita bukan nanti by data. Desa mana butuhnya ini, kecamatan mana, wilayah mana. Pak Dewan bawa uang dari pusat besar, bawa ke Kabupaten Bogor. Ini yang harus kita. Artinya diprioritaskan program-program pusat untuk wilayah Bogor. Wilayah Bogor. Gitu. Jangan sampai ada egois. Dan jangan juga sampai salah tembak juga, karena kan biasanya tadi ya, per dapil juga beda-beda nih kadang-kadang kebutuhannya. Kebutuhannya beda-beda. Iya kan? Ya, jangan sampai kebutuhannya A dibawanya B. Contoh itulah. Iya kan? Kayak utara dengan mungkin selatan atau timur juga kayaknya beda ya. Beda. Kebutuhannya ya. Kebutuhannya beda-beda, bro. Makanya di sinilah kita harus by data dulu. Maka teman-teman saya arahkan by data aja dulu kalian. Di desa kalian butuhnya apa? Nanti saat kita workshop dengan dewan yang kita hormati seluruhnya di Gedung Tegar Beriman, kita sudah punya semuanya. Jadi oleh dewan itu nanti kita clipping, bro. Masing-masing desa ini biarkan 416. Iya kan? Iya. Oleh-olehnya, ini oleh-olehnya. Jadi Pak Dewan itu bawa oleh-oleh dari kita. Apa oleh-olehnya? Kemauan kepala desa, prakebutuhan di desa masing-masingnya apa? Iya. Karena kalau udah jadi anggota dewan udah nggak bicara dapil lagi sebenarnya. Salah satunya itu. Apalagi kalau misalnya kalau kabupaten misalnya, dapil 1, dapil 2, dapil 3 misalkan. Tetap aja kan bicaranya kepentingannya, keputusannya untuk masyarakat luas kan. Betul. Nah, itu harus jangan sampai dikotak-kotakin lagi nanti ke depan kan. Harus itu. Programnya harusnya nyampe benar-benar ke desa karena semua berawal dari desa gitu loh. Pasti itu. Masyarakat ada di desa ini gitu loh. Iya, betul. Iya, keluhan RT RW gimana sejauh ini, Pak? Iya, kalau RT RW kan garda terdepan ya kan, garda terdepan ya RT RW ini. Ya, karena gini. RT RW itu kan kepanjangan dari kepala desa. Tangan kiri, tangan kanan kita itu RW dan RT. Di tengah-tengahnya ada dusun. BPD bagian dari monitor kinerja. Maka kalau bicara honorium Kabupaten Bogor yang baru ditambah, bro. Oh, udah tambah ya? Udah tambah 100, jadi 600. Oh, lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Kalau mereka tambah itu kan sebenarnya tidak, ya masih belum menunjang lah ya. Karena memang yang tadi saya katakan 22.000 sekian bro RT dan RW. Mungkin keuangan Kabupaten Bogor masih terbatas akan hal itu. Layaknya berapa emang, Pak? Ya kalau kemarin kebetulan saya sudah mengumpulkan RT RW di Kabupaten kemarin itu tempo hari ya. 100 hari kerja saya berprihatin. Ada yang minta 1,5 juta. Ada yang pengen UMR. Ya bagi saya sah saja ya. Kalau UMR sah saja sih. Permohonan nggak apa-apa. Akan tetapi kan saya katakan. Balik lagi kepada ini ya. Saya katakan Kabupaten Bogor ini besar dan luas. Jangan samakan oleh kabupaten-kabupaten lain. Kalau kabupaten lain itu udah ada yang 2 juta, udah ada yang 1,5 juta bro. Di Jawa Barat ini loh. Kayak Purwakarta. Mereka tuh jatuh 1,5 juta RT RW. Di zaman Bupati Pak Deddy Mulyadi itu. Yang sekarang jadi gubernur. Akan tetapi Pak Deddy pernah mengatakan sama saya, insya Allah kalau beliau terpilih itu akan menyelihat kesejahteraan Linmas, RT dan RW.
mudah-mudahan aja terwujud seluruh. Oke, berarti sekarang udah 600 lah ya. 600 sekarang RT dan RW. Tinggal Mereka- tambah lagi lah. tinggal Bisa tambah. lah. Ya semoga. Oke, ini kan pemerintahan juga udah mulai baru nih ya. Februari nanti sih kita tunggu ada pelantikan kan gitu ya, dan artinya sudah ditetapkan lah. Tetap ya. Nah, kira-kira apa nih yang diinginkan oleh desa-desa lah? Ya. Kan kalau Bang Ajis yang bicara kan bukan pribadinya kan, tapi bicara abdesinya. Ya. Apa tuh untuk Kabupaten Bogor? Iya. Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu bro sama KPU, Bawaslu, maupun Prakamannya Pak Kapolres dan Nabi dan seluruhnya instansi sudah membantu mensukseskan pilkada khususnya Kabupaten Bogor. Aman, tentram, damai. Itu yang memang kita pinta. Yang saya tekan terhadap teman-teman para kepala desa saat kemarin itu hindari golput. Karena kan rentenan golputnya tuh pasca pilpres mendekati, karena masyarakat udah efek jenuh. Iya. Nah inilah. Nah lalu di samping itu pun alhamdulillah Kabupaten Bogor sudah ditentukan mungkin ya. Sudah terlihat lah ya bro ya. Iya. Pasangan nomor 1, nomor 2 terpilih. Nah, yang tidak terpilih pun bersama-sama kita bangun Kabupaten Bogor. Ya. Untuk yang terpilih Bapak Rudi Susmanto dan Bapak Ade Rohandi, saya meminta menghimbau kepada beliau, ayo bangun desa bareng-bareng. Saya paling terdepan buat ngebangun Kabupaten Bogor. Saatnya Bogor bangkit. Saatnya Bogor diistimewakan. Siap bersama-sama lah dengan Bersama-sama. pemerintah daerah membangun Kabupaten Bogor ini. Kabupaten Bogor. Yang tadi saya katakan, Bogor ini penyangga ibu kota. Ya. Paling terluas. Dan yang lebih harus garis bawahi, presidennya orang Bogor sekarang. Presiden orang Bogor. Nyoblosnya Jikita lagi bro, berKTP betul. Jikita. Iya betul. Sehingga inilah, ya sehingga bupati terpilih selamat bagi diri saya. Tantangan kedepannya 5 tahun ke depan, berikanlah kebijakan kepada desa. Berilah, turunlah langsung kepada desa. Dan insya Allah saya pribadi pun saya akan mengawal program yang terbaik 100 hari Bapak Bupati maupun 5 tahun ke depan. Kita kawal bersama-sama bro. Penting gitu ya, karena pemerintah itu kan kalau nggak disupport dengan elemen-elemen lain juga sulit juga. Sulit. Apalagi kalau bupati begini, kepala desanya begini kan agak pusing juga itu ya. Iya, benar-benar. Ya ini kan salah satu tugas abdesi lah, akhirnya supaya memang program-program pusat maupun daerah bisa seirama dengan desa-desa yang terutama di Kabupaten Bogor gitu kan. Kemarin ke Bali kalau nggak salah ya, BIMTEK ya. Oh iya. Hai. Bro minum dulu bro. Minum dulu. Bicara Bali gue minum dulu bro. Gue minum dulu bro. Iya. Nih pas ngomong Bali langsung ini ya. Narik nafas dulu. Dia tarik napas. Atau mau ada agenda lagi nih ke Bali ya? Ya. Bali. Kenapa sih para kepala desa itu berangkat ke Bali? Bimbingan teknis ataupun BIMTEK. BIMTEK. Karena saya melihat ke depannya 2025 ini kita balancekan dengan program Bupati. Yang pertama menuju desa digital. Yang kedua menuju pariwisata. Kalau bicara Bali ini kan internasional. Dan nggak mungkin atuh BIMTEK-nya kepala desa ke Pelabuhan Ratu atau ke Pantai Ancol. Kita ikutin grid yang berskala internasional. Supaya targetnya langsung tinggi gitu. Targetnya tinggi. Ya. Bali dengan segala upaya mereka itu mendunia, mengelola dari dana desa, dia punya BUMDes, dikelola dengan pantainya, dikelola dengan pariwisata, dikelola dengan kebersihan, adat istiadatnya, etika masyarakatnya. Mau nggak mau bro, kita harus ke Bali. Kebutuhan berarti itu ya? Sangat kebutuhan. Pasca nanti 2025, Bupati baru membuka untuk pariwisata, Gubernur membuka pariwisata, kita sudah tahu. Pengembangan bawah Bali lah, catatan-catatan yang sudah para kepala desa bawa. Oke, apa yang didapat dari Bali? Banyak sekali. Yang pertama, segi dan geografis. Yang kedua, improvement terkait dana desa yang dia kelola untuk pengembangan. Yang ketiga, bagaimana seni dan budaya menjadi market. Yang keempat, terkait UMKM. 4 isu ini yang luar biasa. Seni budaya tadi. Seni budaya. Kira-kira contohnya apa di Kabupaten Bogor bisa kita lakukan? Kita kan ada tari jaipongan, seni-seni yang segala macam budaya. Yang pada saat tadi saya katakan, saya muter aja, saya diajak nonton wayang golek, ya kan? Saya diajak nonton jaipongan, semua segala macam. Ini kan budaya dan
tarian yang luar biasa yang harus dieksplor dan harus ada tempat dan wadah. Nah, kenapa Bogor belum bisa untuk melakukan ekspor itu? Karena salah satu ruang fasilitasnya belum ada. Ruang fasilitas. Iya dong. Buat ekspresi terkait dengan seni itu. Seni itu. Hanya mereka disanggar-sanggar aja. Saat ada panggilan Pemda ada acara ini, yuk panggil. Hanya sanggar-sanggar kecil. Ruang terbukanya yang harus kita persiapkan. Oke, gedung kesenian itu lah ya. Gedung contoh. Hari ini Bupati punya program terkait Puncak. Rest area yang sedang dikembangkan. Ya. Ini harus ada tempat itu. Dan Abdesi harus punya tempat itu. Tempat untuk nanti oleh-oleh pusat teman-teman seluruh UMKM akan saya drop ada di situ. Nanti pun ada tari-tarian setiap berapa jam. Jadi saat nanti market dari Jakarta dari mana-mana, oh ternyata hasilnya ini ya. Ternyata sekarang Kabupaten Bogor membuka peluang UMKM. Jika harus satu titik di rest area, Abdesi ada di situ. Yang dari desa-desa itu. Dari desa-desa. Saya beberapa kali tuh podcast sama kepala desa waktu itu bawa hasil UMKM itu. Ya, banyak juga tuh. Ada yang keripik, ada yang sampo dan lain hal ya. Itu dari desa loh ternyata ya. Desa bro. UMKM itu. UMKM. Itu mau ditaruh nanti di puncak ya? Itu 2025 menjadi program saya. Mantap. Jadi saat nanti ada kunjungan dari Kabupaten Bogor manapun. Jadi nggak sulit ya, jadi dibantu lah ya. Ya bantu. Jadi ada dipasarkan. Nah maka dari itu 2025 itu menjadi suatu catatan untuk diri saya. Jadi teman-teman tersalurkan. Bisa tapi ya Kabupaten Bogor ya? Bisa dong. Kenapa nggak bisa? Karena kalau bicara target saya pikir hampir setiap tahun punya target nih ya. Terutama misalnya seni dan budaya. Ya. Hari ini mungkin ya nggak terlalu terbuka lah di Kabupaten Bogor lah ya. Masih kayak biasa-biasa aja lah ini seperti itu. Kalau bicara puncak apa sih bro makanannya? Cuman wedang jahe. Wedang jahe kali ya. Roti bakar. Sate kali sana ya, makan sate enak lah ya. Sama jagung. jagung bakar. Implementasi kan kayak itu aja. Iya. Tidak pernah terpikirkan bagaimana produk-produk UMKM 416 desa yang punya produk UMKM akan kumpul di sana. Akan saya kasih situ. Bogor itu sering teman-teman dari desa-desa datang ke kita. Studi banding ke desa-desa. Lalu dia tanya, Pak Kades, ruang UMKM-nya sekabupaten gimana? Kan belum ada. Begitu ke puncak mereka ngeliatnya pohon teh dan lain, taman safari dan lain-lain. Padahal puncak ini nggak pernah sepi. Nggak pernah sepi. Ekonomi yang luar biasa. Kalau puncak sepi nggak mungkin tiap hari macet. Iya. Ya bro. Nah inilah menjadi daya tarik ke depan. Iya. Sehingga Bupati baru saat ini itulah yang akan kita bantu. Kita paling terdepan. Mantap, istimewa pokoknya. Itu salah satunya bro. Jadi kita harus persiapkan. Maka saya dari kemarin sudah berkoordinasi. Pertama koordinasi dengan Pak PJ Bupati, berkoordinasi dengan Pak Sekda, koordinasi dengan Dinas DPMPD dan Pak Camat dan Kapolsek dan Ramil. Saya sudah koordinasi untuk lahan di sana. Dan sudah ada yang kita lirik bro. JRS area. Responnya gimana responnya? Pemerintah. Wah, sangat setuju beliau. Setuju ya? Setuju sekali. Ini yang kami pengen. Punya ide-ide gagasan. Kan ide gagasan juga kan kalau tidak ada anggaran berat juga. Kita ketahui APBD Kabupaten Bogor lumayan 11 triliun. Tahun depan mungkin bisa angka 12 triliun. Minta kita dibangunkan 3 kali 3 udah cukup lah. Jadi UMKM para kepala desa sekabupaten Bogor. Wow. Dan pasti ada tuh ya produk dari desa ya? Ada. Cimanggis ada sih? Cimanggis ada. Ada kita. Ubi-ubi, solo segala macam, keripik kita punya semua. Punya ya? Punya bro. Udah saya lihat. Dodol masih ada dodol? Dodol wilayah Bojonggede. 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 Dodol dan lainnya. Teman saya ada yang keripik, ada yang macam-macam makanan sayur mayam yang biji pala atau segala macam, kopi rusbus kaya. Wilayah timur. Ya, wilayah timur itu kopi. Ya ini bro. Di akhir pekan ada panggungnya nanti akan saya suguhkan ada seni dan budayanya Sabtu dan Minggu dari desa itu ya. Dari desa tampil gitu ya. Wow, keren itu. Jadi enggak menyuguhkan ke Taman Safari aja. Artinya dimulai dulu dari puncak lah ya. Kalau nggak dimulai kan nggak mulai ya. Nggak mulai. Jadi inilah peluang. Sebenarnya program pemerintah ada sebenarnya ya, wayang golek keliling itu kan ya? Ya ada. Ada kan itu ya. Ada. Kecamatan keliling biasanya. Ya. Itu kan hanya wilayah dalam. Iya dalam. Tapi rest area ini kan menampung seluruh yang berkunjung pariwisata ke wisatawan
datanglah ke rest area, disuguhkanlah itu. Sabtu dan Minggu itu udah harus ada acara, bro. Kita bantu program pemerintah, bro. Iya, kan bukan hanya domestik ya, tapi dari luar juga banyak juga. Kan kita tahu sana, Arab kan banyak di sana. Biar bisa ke-share ke internasional. Internasional. Nah, kebetulan saat kemarin ke Bali pun kami singgah ke Krishna. Oleh-oleh. Kebetulan Ajik itu sahabat saya. Saya difasilitasi, kita wawancara, kita ngobrol dari modal sedikit sampai besar, sampai menjadi miliarder. Bogor bisa, bro. Bogor bisa. Senang saya mah optimisnya King Abdul Aziz ini ya. Ngeri ini optimisnya. Ya, senang ya. Paling tidak kita optimis. Bekerja dulu. Iya, betul. Bekerja, berdoa, minta sama Yang Maha Kuasa. Betul. Tapi belum apa-apa, belum mencoba. Udah down duluan. Down. Gimana kabupaten mau maju? Iya. Bagaimana desa mau maju? Gitu, bro. Abdesi harus ada di tengah-tengah buat para kepala desa. Oke, mantap. Itu mimpi-mimpi lah. Mimpi. Tapi bukan hanya sebatas mimpi ya. Sudah dilakukan prosesnya. Sudah dilakukan prosesnya. Tapi juga kalau kita bicara mimpi-mimpi ini kan, kalau kita bicara akses tadi UMKM supporting di desa. Terus seni budaya dan lain hal, artinya menunjang fasilitas yang ada di desa-desa. Tapi kadang-kadang ini kalau ada data, ini saya juga tadi dapat dari teman-teman terkait dengan stunting itu masih ada juga di Kabupaten Bogor. Stunting dengan programnya pemerintahan pusat yang sudah dialokasikan dana desa. Stunting itu kan bisa dibelikan pangan dan sandang. Ya. Ini menjadi catatan bersama. By data kita harus valid. Apalagi menyinggung makanan bergizi, ketahanan pangan di bagian stunting. Bogor masih tingkatnya tinggi. Nah, sehingga ini problem yang harus segera kita tuntaskan di tahun 2025. Karena ini kan program pusat juga, program itu ya kan, sampai ke daerah juga itu. Sampai ke daerah. Maka dari itu saya sudah punya by data dari teman-teman para kepala desa, dan saya sudah koordinasi dengan dinas terkait untuk menanggulangi stunting turun di Kabupaten Bogor. Insya Allah 2025 dengan kebijakan bupati baru, saya optimis, bro. Bisa ya. Stunting habis. Stunting selesai. Saya yakin itu. Yang penting kan sebenarnya tepat sasaran sebenarnya, itu yang penting tuh. Dan by data dulu, bro. Iya, by data. Dia data dan tepat sasaran. Tepat sasaran. Itu yang penting. Itu. Pertama kan stunting itu makanan, bro. Ya, harus bergizi ya. Yang mulai anak-anak ibu mengandung, dari mulai makanan bergizinya, susunya paling utama, proteinnya paling utama, sehingga kita harus bekerja sama dengan kader-kader posyandu dan bidan. Karena kader posyandu yang lebih tahu. Hari ini di RT sekian, Bu RW sekian, Ibu Jamilah lagi mau hamil baru 2 bulan, karena kan dia nimbang. Iya, betul. Yang posyandu, posyandu tercatat by datanya di situ. Iya. Berarti alokasikan pendanaannya, persiapan beli susunya, makannya, dari situlah harus kita siapkan. Selesai, bro. Jangan sampai udah melahirkan baru dikasih makan makanan. Iya. Semua dari pas lagi mengandung kan. Lagi mengandung. Inilah gizi itu dari mulai dimasukin yang baik kan orang ibunya. Makanya tadi yang saya mengatakan 2024 menjadi catatan kita kurang. Sudah banyak berarti catatannya. Banyak banget tuh, bro. Alhamdulillah, bro. Iya. Maka 2025 Januari saya udah gas. Optimis ya? Yakin, bro. Yakin ini? Yakin. Karena bupatinya terbuka sekali nanti dengan wakil bupatinya. Maka saya yakin. Kalau kepala desa gimana supporting selama ini? Regulasi kepala desa teman saya bekerjanya, etos kerjanya teman-teman saya tepat sasaran. Saya berkoordinasi dengan pendamping desa Pak Dadan. Saya tanya, Pak Dadan, saya mau tanya dong. Mungkin kalau teman-teman saya kan laporan ketua bagus terus kan? Pasti. Ya kan, bagus ketua, bagus ketua. Saya mau tanya Pak Dadan. Pak Dadan gimana? Saya juga kasih data Pak Dadan. Ini ketua wilayahnya. Yang sebenarnya gitu. Yang sebenarnya. Ini wilayahnya. Tapi saya tidak buka ke teman-teman. Tahu saya datang ke desa itu aja. Padahal kita sudah pegang data dari Pak Dadan. Inilah peranan saya untuk teman-teman. Maka Pak Dadan selaku pendamping desa, ya, ayo Pak Dadan, 2025 kita benahi desa-desa yang ada di Kabupaten Bogor. Oke. Jadi bukan hanya turun untuk yang baik-baik aja ya.
Iyalah bro. Tapi yang tadi masalah-masalah tadi terkait dengan data yang ada, Ya. malah itu juga menjadi prioritas hari ini. Menjadi prioritas kita bersama. Biasanya kan pengennya nge-share-nya yang bagus-bagus aja kan, Bagus gitu, aja. Ketua. Ya, begitu bro, sudah itulah ya. Inilah. Jadi permasalahan apapun kita duduk bareng, Oke. kita selesaikan bareng, kita tuntaskan bareng seluruhnya. Gitu. Oke, artinya kita memang salah satunya ini kita media sangat-sangat ya meminta teman-teman kepala desa ini kan, terutama yang dikomandoi oleh Pak Abdul Aziz sebagai Abdesi, Ya. supaya masyarakat di desa ini benar-benar tersentuh dari program-program yang ada di pemerintah sebenarnya itu, Ya. sehingga tadi stunting, ya kan, Ya. terus UMKM yang akhirnya nggak jalan, Ya. tutup, bangkrut dan lain itu nggak ini lagi gitu. Ya. Apalagi seni budaya yang akhirnya misalkan nggak ada tempat dia bereksplor gitu kan, ya gitu. Pemerintah juga daerah misalnya kalau bikin kegiatan atau desa nggak mengundang-undang mereka, sebenarnya kan itu ya sebenarnya ya, Nah, saling ya. mengunci di situ. Saya mengunci di situ betul. Makanya bupati nanti ke depan bekerja ini harus kita alokasikan. Jadi kan ada bagian dinas, bagian kebudayaan dan pariwisata. Ya. Ini harus implementasinya harus jelas. Harus benar-benar sampai ke desa. Siapa? Berkoordinasilah dengan Abdesi. Oke. Selesai bro. Tapi sekarang kayaknya bukan hanya berkoordinasi dengan Abdesi. Abdesinya langsung gimana caranya datang, pokoknya gimana cara harus ada di desa gitu Harus ya. ada di desa. Ya. Mulai aktif deh sekarang ya. Ya. Keren. Pokoknya sukses lah ya buat desa-desa di Kabupaten Bogor. Ya. Buat King Abdul Aziz ya, para desa Cimanggis juga semangat terus lah ya. Ya, oke. Karena yang diurus ini bukan hanya Cimanggisnya kan, tapi 400 lebih 16 desa ini Ya. yang di Kabupaten ngurusinnya gitu permasalahannya kan. Ya. Sehingga program-program tadi dari pusat ya seperti program makanan bergizi yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini benar-benar bisa tersampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Bogor. Itu. Thank you. Oke bro. Nah, Bes ini kegiatan lagi berarti. full bro. Full ya? Setiap hari full. Full ya. Ya, selain tetap skala prioritas desa saya dulu. Karena jangan sampai program saya ke 416 koordinasi dan audiens dengan instansi lain, tapi desa saya tinggal tidak. Oke. Tetap skala prioritas desa dulu saya. Beres itu baru saya bersilaturahim ke teman-teman, audiens dengan tingkat-tingkat Pak Kadis dan lain-lain, membuka peluang saya. Untuk jadi kepala desa aja udah pasti Sabtu Minggu nih nggak ada liburnya. Ya. Apalagi jadi ketua desi. Luar biasa bro. Undangannya banyak gitu pasti. Tapi saya suka. Saya ya? suka. Saya diundang sampai sekdesnya pesta, sekdesnya nyunatin dan alpa kadesnya ngundang. Tapi saya suka bro. Iya. Saya dikomplain hanya anak sama istri. Sama istri ya. Iya, kalau hari Sabtu nggak ada acara baru. Selebihnya karena saya sudah berkomitmen sama teman-teman. Pasca saya sudah dipercaya selaku ketua Abdesi Kabupaten Bogor, berarti lahir dan batin saya sudah siap untuk mereka seluruhnya. Keren. Karena ini bagian dari kepercayaan yang harus saya buktikan terhadap teman-teman, bro. Oke. Yang penting satu, kita harus satu komando semua bersama-sama. Siap. Gitu. Membangun Kabupaten Bogor menjadi istimewa. Istimewa. Itu kan. Ya. Oke. Ya, Thank you ya. oke bro. Atas waktunya. Ya. Sudah cerita-cerita nih ya. Yang pasti kita menitipkan desa-desa kepada King Abdul Aziz untuk Kabupaten Bogor lebih maju lagi ke depan. Ya kan, kamu aja udah mulai berpikir King Abdul Iya, Aziz. itu ya jadinya. Dan terkontaminasi King Abdul Aziz ini ya. Itulah market yang saya buat. Iya. Bagaimana mau datang ke desa Cimanggis, kita punya tugu ikon, kita punya stadion, kita sebentar lagi membuat ada di satu kemuning dari ketahanan pangan rumah apung. Rumah apung. Wow, Kita akan buat. asik dong ya. Ya, dari dana desa tahun 2024 ketahanan pangan. Jadi nanti bagian dari Isinya apa rumah edukasi, apung itu? ikan-ikan dan nanti ada perpustakaan segala macamnya. Oke. Jadi kalau anak-anak kuliah, pulang kuliah mau ngejar dia tesis, mau ngejar laporan bisa di rumah apung. Guru-guru saking dia capeknya ngajar anak-anak sekolah. Ada rumah makan nggak sih itu? Ada rumah makannya juga nanti. Asik. Insya Allah. Sambil makan-makan di situ kan? Makan. Itu program saya nantinya, bro. Oke. Jadi kunjungan rame tuh kayaknya. Insya Allah kan. Dan nanti paling tidak dari Bogor Update Ya. bersama-sama main Oke. ke sana. Oh, Ya. bisa itu. Wajib itu ya. Wajib diatur itu kan. Oke, ya, sukses ya. Terima Oke. kasih. Salam buat Terima teman-teman kepala desa yang ada di Baik. Kabupaten Bogor. Semangat Baik. terus untuk membangun desa Ya. dari Bogor. Baik. Ya. Terima kasih. Oke, thank you. Dan kita ketemu lagi di next Ya. time talkshow kita. Saya Fadil. Bye. Baik. Makasih. Bro, thank you, bro. Sip, thank you. Ya.